Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vera Rizky Febrianti, NIM 18,48111000022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penyelidikan pengeringan butiran garam dan mendistribusikan udara pada sistem fluid bed. Industri garam memegang peranan penting dalam perekonomian nasional ekonomi. Tujuan dari industri modern ini adalah kualitas yang baik, efisiensi tinggi, konsumsi energi yang rendah, dan biaya yang rendah. Untuk tujuan kenyamanan pemanfaatan, cadangan, dan transportasi, garam harus dikeringkan ke kadar air yang tepat setelah diuapkan dan mengkristal. Oleh karena itu, desain peralatan pengeringan dan pilihan parameter operasi sangat penting. Ada beberapa macam pengeringan fluid bed yang digunakan untuk mengeringkan garam seperti unggun terfluidisasi konvensional, unggun terfluidisasi bergetar, dan unggun terfluidisasi berpemanas bagian dalam. Nah, sifat-sifat garam yang dikeringkan ada pada tabel 1 di bawah ini. Tabel 1 menunjukkan karakteristik fisik garam yang dikeringkan dengan suhu udara 18 Celcius dan kelembapan relatif 35%. Pada tabel 1 kita dapat melihat sifat-sifat garam, di mana massa jenisnya 2,18 dikalikan 10 pangkat 3 kg per meter pangkat 3, lalu porositasnya 0,47, diameter butirannya 0,15 sampai 1 mm, kandungan kelembapan awal 5%, dan yang terakhir kandungan kelembapan terakhirnya itu 0,5%. Skematik diagram. Gambar 1 menunjukkan skematik diagram pada penelitian ini, di mana di situ ada sistem saluran masuk udara, vibrating system, metrical system, dan ruang pengeringan. Pressure drop pada fluid beds diukur menggunakan pressure gauge. Selanjutnya yaitu gambar kedua menunjukkan perbandingan fluidisasi antara garam kering dan basah. Garam kering mudah terfluidisasi, sedangkan untuk garam basah pada awalnya pressure dropnya kurang stabil dan udara menyembur ke bagian tepi. Hal ini tidak terfluidisasi bila mana pada kecepatan udara tinggi atau rendah karena kadar air yang tinggi menyebabkan pembentukan garam. Dalam proses ini, udara juga mengeluarkan uap lembab pada garam basah. Hal ini akan mengurangi penyatuan kembali bahan baku dan meningkatkan ventilasi bed secara bertahap. Ketika kelembaban garam basah menurun sampai 2,3%, garam terfluidisasi dengan baik saat kecepatan udara 0,7 sampai 1 meter per sekon. Selanjutnya yaitu gambar 3 menunjukkan kurva pengeringan garam dalam vibrate fluid beds dengan suhu udara yang masuk berbeda. Ketika kadar air bahan turun dari 5 menjadi 0,5% selama pengeringan, waktu pengeringan adalah 10 menit, 5,5 menit, 2,5 menit sesuai dengan suhu udara yang masuk yaitu 110 derajat Celcius, 120 derajat Celcius, dan 130 derajat Celcius. Garam akan menjadi warna kuning ketika suhu 130 derajat Celcius. Dengan memperhitungkan berbagai faktor yang memengaruhi yaitu waktu pengeringan, suhu udara masuk, dan kualitas produk. 120 derajat Celcius dipilih sebagai suhu udara yang masuk yang sesuai. Selanjutnya yaitu struktur distribusi udara. Papan distribusi udara berperan sangat penting untuk pengeringan unggun terfluidisasi. Dalam produksi praktis, mengurangi diameter lubang di papan distribusi udara merupakan metode umum untuk mendapatkan aliran gas yang seragam dan menghindari kebocoran bahan. Dalam percobaan ini menempatkan satu lapisan interjaring tekstur di bawah papan distribusi udara untuk mendistribusikan udara yang lebih baik tanpa meningkatkan penurunan tekanan, dan semacam ini struktur juga bisa mencegah bahan bocor. Terdapat 2 papan distribusi udara digunakan dalam percobaan ini, yaitu lubang lurus dan lubang miring naik.
yang terdapat pada gambar 5. Rasio area terbuka dari papan lubang lurus adalah 7,5% dan diameter lubang lurus adalah 2 mm. Pada gambar 5 merupakan sosok papan lubang miring dan rasio area terbukanya adalah 8,2%. Selanjutnya dari gambar 6 dapat dilihat bahwa penurunan tekanannya sebesar jaringan in tekstur hampir 0. Penurunan tekanan papan lubang miring lebih tinggi daripada papan lubang lurus. Satu lapisan jaring in tekstur di bawah papan lubang miring akan mengurangi penurunan tekanan menjadi sekitar 20%. Tetapi pengurangan penurunan tekanan dari papan lubang lurus yang disebabkan oleh jaring in tekstur adalah tidak jelas. Ini karena lubang miringnya terganggu aliran udara dan penurunan tekanannya meningkat. Kesimpulan, parameter teknologi yang cocok untuk pengeringan garam dalam unggun terfluidisasi bergetar yaitu tinggi tempat statis H 100 mm, suhu udara T-nya 120 derajat Celcius, kecepatan udaranya 0,7 sampai 1,0 meter per sekon, amplitudonya 3 mm, frekuensinya 16 Hz, dan waktu pengeringan sekitar 5,5 menit. Satu lapisan intertekstur nets di bawah distribusi papan udara bisa mendistribusikan udara lebih baik tanpa meningkatkan penurunan tekanan dan mencegah material bocor. Dengan parameter operasi yang sama, jaring intertekstur di bawah papan lubang miring bisa mengurangi penurunan tekanan papan menjadi sekitar 20%, tetapi penurunan tekanan dari papan lubang lurus yang disebabkan oleh jaring intertekstur tidak jelas. Setelah material terfluidisasi dengan baik, penurunan tekanan menjadi konsisten. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.